Saya menyarankan bahwa batas waktu untuk mengajukan amnesti seharusnya adalah 20 Februari 2014. Anda tahu ini adalah saat ketika Maidan mencapai puncaknya. Protes di Maidan mencapai puncaknya. Presiden yang terpilih secara demokratis saat itu Yanukovych harus melarikan diri dari negara. Dan pemerintah baru perlahan-lahan mulai berkuasa setelah itu. Saya sangat penting agar lebih banyak kebenaran terungkap tentang apa yang terjadi selama protes Maidan, apa yang terjadi setelahnya, dan pengaruh Amerika Serikat, Inggris Barat pada dasarnya. Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas, dan hari ini saya berbicara dengan rekan dari Jerman, Dr. Cliffia von Dewitz. Dr. von Dewitz adalah seorang hakim di pengadilan distrik di Jerman. Pada tahun 1997, ia menyelesaikan magang di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, dan kemudian meliti selama bertahun-tahun peran keadilan restoratif di Kanada, Costa Rica, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Dia juga seorang mediator terlatih dalam hukum pidana dan perdata. Baru-baru ini, dia menerbitkan sebuah buku berjudul Komisi Perdamaian untuk Konflik Ukraina. Bisakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan menjadi model? Topik yang sangat rumit tentang kebenaran dan keadilan setelah perang adalah yang ingin kita diskusikan hari ini. Jadi, Dr. von Dewitz, selamat datang. Terima kasih banyak atas undangan. Terima kasih banyak telah menyetujuinya, karena Anda sebenarnya direkomendasikan kepada saya oleh Mr. Patrick Baap, seorang jurnalis Jerman yang luar biasa. Saya pernah mengundangnya di saluran ini sebelumnya, dan dia mengatakan Anda memiliki sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Setelah melihat apa yang telah Anda kerjakan, saya setuju, karena Anda telah bekerja dengan banyak tradisi keadilan, dan melihat bagaimana keadilan dapat berfungsi. Så, tågreis staffringed. Anatharis, ein cukumaba, kenjut gari nik use stengtrelling. Different kinds of tribunals that happened afterwards. We've had the Nuremberg and the Tokyo. Kita memiliki pengadilan Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi kemudian kita juga memiliki pengadilan Eichmann, di mana Eichmann dibawa ke Yerusalem, dan ada proses untuk kejahatannya, karena dia adalah salah satu Nazi yang bertanggung jawab atas Holocaust, menjalankan kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan. Kemudian kita memiliki pengadilan internasional untuk bekas Yugoslavia setelah Perang Yugoslavia. Kariskiliti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Uni Afrika Selatan untuk menindak apartheid. Bisakah Anda mungkin mulai dengan memperkami bahwa dekan penpergatapan non-unidas fetis berarti cycline fikemelorid, dan mengapa buku berfokus pada kasus Afrika sebagai model? Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa tribunal internasional yang Anda sebutkan tadi menulis sejarah, terutama yang di Nuremberg. Untuk pertama kalinya, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, atau kejahatan agresi diadili. Pelajaran yang sangat penting adalah bahwa hal ini menunjukkan bahwa bahkan kepala negara pun tidak luput dari hukuman. Juga, yang saya anggap sangat penting dari kasus-kasus ini adalah bahwa ada bukti besar tentang apa yang terjadi dan bahwa apa yang terjadi tidak dapat disangkal setelahnya. Sangat penting. Telah dikatakan bahwa terutama Tribunal Militer Internasional yang diadakan di Istana Keadilan di Nuremberg pada tahun 1946 sebenarnya menandai awal dari hukum pidana internasional. Namun, saya pikir kita tidak boleh berhenti di sini karena bagaimana dengan para korban? Bagaimana dengan reparasi? Bagaimana dengan pihak lain? Izinkan saya mengutip Niels Christie, seorang kriminolog Norwegia, yang secara provokatif mengatakan bahwa selalu para bandit di pihak lain yang dibawa ke pengadilan. Dan dia meragukan bahwa pengadilan pidana internasional benar-benar dapat mempromosikan perdamaian sosial. Ketika saya magang di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Eastern Cape, Afrika Selatan, saya sangat beruntung bisa menghadiri sidang korban dan sidang amnesti.
Dan itu benar-benar mengubah persepsi saya tentang peran hukum, peran keadilan, peran hakim. The role of justice, the role of judges. Can you explain the Bisakah Anda menjelaskan pengadilan ini untuk korban dan untuk amnesti? for victims and Karena ini acara yang sangat menarik di Biswoods, Afrika Selatan, mendekati keadilan restoratif yang saya tidak tahu sebelumnya. Apa itu sidang amnesti ini? what were these amnesty hearings? So the specialty of this South African Truth Commission. Jadi keistimewaan dari Komisi Kebenaran Afrika Selatan ini adalah persis seperti yang Anda sebutkan. Itu adalah kekuatan untuk memberikan amnesti. Tapi apa keindahan dari proses ini? Itu adalah bahwa proses ini tidak memandang warna kulit. Sebenarnya, lebih banyak orang kulit hitam Afrika Selatan yang mengajukan amnesti. Ada sekitar 7.106 aplikasi amnesti, di mana sekitar 5.600 tidak memenuhi syarat dari undang-undang. Dan dari sekitar 1.600 aplikasi yang tersisa, 75% diberikan amnesti. Dan apa artinya? Itu tidak hanya berarti amnesti dari proses pidana, itu juga berarti tidak ada tanggung jawab sipil. Dan yang saya temukan menarik adalah bahwa tidak harus membayar reparasi atau ganti rugi kepada korban, sebenarnya menjadi motivator yang lebih besar bagi orang-orang untuk maju dan mengajukan amnesti. Hal menarik lainnya adalah bahwa Anda tahu dalam proses pengadilan ada hak untuk diam. Anda tahu proses yang adil. Dan di sini yang saya diberitahu dalam sidang pertama, pengacara berkata, klien saya tidak akan mengatakan apa-apa. Dan anggota komite amnesti berkata, ya ini adalah komite amnesti yang Anda ajak bicara. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, kami tidak dapat memberikan amnesti. Ini ada kebalikannya. Jadi fokusnya adalah pada pemohon amnesti yang harus memberikan pengungkapan penuh. The applicant had to give full disclosure. And politically, it's important to know that Secara politik, penting untuk mengetahui bahwa ini diputuskan tepat di Afrika Selatan, tepat di akhir apartheid, ketika Nelson Mandela pada dasarnya berkuasa, tentang bagaimana menangani masa lalu yang penuh kekerasan ini, di mana orang kulit putih membunuh orang kulit hitam, dan orang kulit hitam juga membunuh orang kulit putih. Itu terjadi dua arah. Bagaimana kita menangani masa lalu yang penuh kekerasan ini? Pendekatannya adalah dengan mengatakan, oke, Anda bisa mengajukan amnesti, tetapi Anda harus melakukannya di bawah kondisi tertentu, bukan? Apa saja kondisi tersebut? Dan kemudian bagaimana itu seharusnya membantu bangsa untuk sembuh, penyembuhan melalui proses peradilan. healing through a judicial process. So the three conditions were first full Jadi 3 syaratnya adalah, pertama, pengungkapan penuh, seperti yang baru saja saya sebutkan. Kemudian, tindakan tersebut harus bermotif politik dan dilakukan antara 1 Maret 1960 dan 10 Mei 1994. Itu adalah hari pelantikan Nelson Mandela, presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Tanggal 1 Maret 1960 adalah hari pembantaian Sharpeville. Tanggal-tanggal ini dipilih agar periode yang ditetapkan tidak terlalu lama. Apartheid tidak memulai pada tahun 1948. Selamat apa-apa. Seorang kulit hitam, Anies kulit putih tadi tekan. Jadi Komisi Kebenaran, Positif Singkes kalau mesti ambil waktu yang ruina ahun itu dan sama-sama pula. Tuhan hai sikis harat ini di zone. 1994 under these three conditions. What I find very interesting is this whole process. Apa yang saya anggap sangat menarik adalah seluruh proses pembentukan Komisi Kebenaran dengan kekuatan untuk memberikan amnesti sangat kontroversial, dan sebenarnya itu adalah hasil dari sebuah kompromi. Kekuasaan yang kemudian dialihkan dari minoritas kulit putih ke mayoritas kulit hitam tidaklah mudah, karena orang kulit putih masih memegang kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Jelas bahwa, pada akhirnya, mayoritas kulit hitam harus mendapatkan kekuasaan politik. Itu adalah our culture. Iko inabda ainske konga Nelson Mandela Afrika dat berada in Nogahel anda mereka dalam kakak ini doang ini lalu kap ini lesta ANC terhadap anggota ANC terhadap rekan-rekan terhadap dan terhadap Afrins. Especially in the camps, in the ANC camps outside South Africa. And they wanted to deal with Afrika Selatan ingin menangani hal ini melalui Komisi Kebenaran. Sudah ada beberapa komisi kebenaran sebelumnya, terutama di Amerika Selatan. Contoh besar adalah Komisi Kebenaran di Chili dan Argentina. Jadi ada sesuatu yang bisa dilihat dan dipelajari oleh Afrika Selatan.
Namun, ketentuan amnesti ini benar-benar baru dan itu ditantang di hadapan Mahkamah Konstitusi selama proses Komisi Kebenaran. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa karena klausul amnesti ini adalah hasil dari kompromi dari fase transisi, maka itu konstitusional. It is constitutional. And the idea Dan idenya di sini adalah memastikan bahwa orang-orang yang tinggal di Afrika Selatan dan yang harus terus hidup bersama, entah bagaimana mendapatkan momen katarsis ini, untuk menghadapi masa lalu mereka sendiri, tanpa menghancurkan masa depan. Karena salah satu masalah ketika kita memikirkan keadilan adalah, kita menginginkan keadilan agar kesalahan masa lalu dapat diperbaiki. Tetapi, ada momen-momen ketika memperbaiki kesalahan masa lalu, mungkin menghancurkan jalan menuju masa depan, bukan? Karena Anda membutuhkan beberapa orang yang akan dituduh atas apapun itu. Bisakah Anda memberitahu kami apa idenya? Saya pikir orang yang bertanggung jawab atas kebenaran dan rekonsiliasi ini adalah Bapak Desmond Tutu, bukan? Sosok yang sangat dihormati di ANC dan seluruh gerakan anti-apartheid. Let me go back a little bit. Biarkan saya kembali sedikit. Apa arti keadilan? Saya pikir setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa arti keadilan. Ini adalah kata yang sangat penting dan besar, sehingga saya sebenarnya sangat menghormati kata tersebut. Dan saya pikir itu sebenarnya terlalu dinilai tinggi. Keyakinan yang kita miliki di Barat adalah bahwa melalui proses pidana, kita dapat mencapai keadilan. Bisakah kita? Saya tidak begitu yakin sejujurnya. Can we? I'm not so sure, to be honest. Another person I admire. Orang lain yang sangat saya kagumi, Tuan Mahatma Gandhi, biasanya dikaitkan dengan perkataan, mata ganti mata, dan telinga ganti telinga, dan dunia akan menjadi buta dan tuli. Jadi apakah pemikiran seperti itu, bahwa jika kita melakukan apa yang telah dilakukan kepada orang lain, maka kita tidak akan keluar dari tapawawismo? Well, what I find very interesting is international research. Nah, yang saya temukan sangat menarik adalah penelitian internasional menunjukkan bahwa yang paling penting bagi korban sebenarnya adalah mengetahui kebenaran, mendapatkan reparasi, dan membuat pelaku bertanggung jawab. Pesan inti dari pekerjaan saya adalah bahwa hal yang paling penting adalah orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab. Jauh lebih penting jika mereka maju dan mengambil tanggung jawab sendiri. Jika tidak, kita memang memerlukan semacam institusi seperti pengadilan yang benar-benar mengatakan Anda bertanggung jawab, Anda dinyatakan bersalah. Dan kemudian dengan pengadilan datanglah hukuman. Saya berharap suatu hari kita akan hidup dalam masyarakat di mana kita tidak memerlukan hukuman lagi, di mana orang mengambil tanggung jawab, dan di mana dalam masyarakat cara dapat ditemukan bagaimana memperbaiki, bagaimana menebus kesalahan, itu yang memastikan basis data tercium. Karena jika kita melihat dunia setelah pengadilan Nuremberg yang telah menjadi contoh proses pidana, apa dampaknya? Apakah perang berhenti terjadi? Tidak. Apakah orang berhenti melakukan kejahatan? Tidak. Jadi, tampaknya itu tidak cukup. Dan berdasarkan pengalaman saya untuk menjelaskannya secara langsung di sini, ketika pelaku maju, mengaku, dan bertanggung jawab, ini memiliki efek penyembuhan pada korban, pada pelaku, dan pada seluruh bangsa. Pertama-tama, dan ini berlaku untuk setiap situasi, korban tidak lagi diperlukan sebagai saksi, untuk memberikan kesaksian atau bukti bahwa kejahatan ini telah terjadi karena pelaku sudah mengatakan, ya, inilah yang telah saya lakukan. Tidak bisa diremehkan betapa pentingnya hal ini, karena kemudian Anda bisa membicarakan, oke, sekarang apa? Sekarang apa yang kita butuhkan? Anda bisa bertanya kepada korban. Apa yang Anda butuhkan? Yang menurut saya sangat penting adalah pelaku dihadapkan dengan dampak dari apa yang telah mereka lakukan. Karena seringkali itu bukan yang mereka inginkan. Seperti dalam kasus pengadilan biasa, mereka tidak ingin menyakiti seseorang. Mereka menginginkan uang. Saya membawa contoh sederhana dan biasa ini juga untuk benar-benar membawa aspek lain.
kejahatan yang dilakukan dalam sistem, seperti era Nazi, era apartheid. Kejahatan ini entah bagaimana didukung oleh rezim. Ini bukan penjahat yang melawan sistem, masyarakat, hukum. It's not a criminal going against the system, the society, the law. You have a whole system backing up the perpetrator. Anda memiliki seluruh sistem yang mendukung pelaku. Kemudian Anda memiliki perubahan rezim, bagaimanapun ini terjadi, penyerahan total seperti di Jerman, atau transisi yang dinegosiasikan seperti di Afrika Selatan. Kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama fase kediktatoran ini, bagaimanapun Anda menyebutnya, bagaimanapun itu terjadi. Dan Afrika Selatan sebenarnya telah memilih jalur rekonsiliasi. Dan yang sangat penting, Komisi Kebenaran tidak memaksakan rekonsiliasi pada rakyat. Undang-Undang TRC tentang promosi persatuan nasional dan rekonsiliasi adalah institusi yang sebenarnya kan kerangka kerja ya orang untuk memudahkan untuk berdamai, untuk memaafkan. That makes it easier for people to reconcile, to forgive. And that is the importance. Dan itulah pentingnya. Sekarang, jika kita berbicara tentang keadilan restoratif, sekali lagi ini adalah hal lain, karena keadilan restoratif berarti, kata tersebut berarti memulihkan keadilan. Sebenarnya itu diterjemahkan dari kata Jerman, keadilan penyembuhan pada awalnya, tetapi itu berarti bahwa pelaku menghadapi korban, mendengar dampak dari tindakannya terhadap kehidupan korban, Barfern Dirksas untuk menyembuhkan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban. Sekali lagi, saya ingin mengutip Niels Christie yang mengaitkan bahwa hak milik konflik dalam ada negara dalam masyarakat barat. Sekali lagi, saya dalam proses pengadilan. Apa risiu? Skistep mana? It means that actually before Itu berarti bahwa harusnya sebelum ada konflik di mana seseorang menyakiti orang lain, mereka biasanya duduk dalam lingkaran. Suku-suku akan duduk di belakang mereka dalam lingkaran, dan mereka akan mencari solusi. Orang yang melakukan kejahatan, yang melanggar aturan, harus menebus kesalahan dan membayar ganti rugi. Misalnya, seseorang dibunuh dalam masyarakat adat, pembunuh harus menyediakan kayu untuk keluarga almarhum, atau membawa air atau apapun yang dibutuhkan. Ini benar-benar tentang memperbaiki apa yang telah dihancurkan. Sekarang kita mengatakan bahwa hukuman sebenarnya berkembang pada abad ke-11. Itu terjadi ketika masyarakat menjadi lebih kompleks dan ada kekuasaan yang terlibat. Itu tentang kekuasaan. Dan saya pikir sejujurnya hukuman adalah tentang kekuasaan. Ada seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah yang benar-benar kita butuhkan jika kita ingin hidup dalam masyarakat yang damai. Saat ini, kita melakukannya karena ini semacam bagian dari sistem. Tapi mari kita kesampingkan ini sejenak. Efeknya apa? Korban hanya menjadi saksi. Saya sering mendengar korban mengeluh bahwa hakim tidak peduli dengan diri mereka, penderitaan mereka, atau bagaimana mereka melanjutkan hidup. Ini telah berubah, sekarang semakin membaik. Namun, proses pengadilan adalah tentang pelaku, bukan tentang korban. Dan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban tidak sembuh melalui proses pengadilan. Tidak ada yang dilakukan untuk menyembuhkan hubungan ini. Sedangkan keadilan restoratif adalah tentang menyembuhkan hubungan ini. Bukan berarti mereka menjadi sahabat, sama sekali tidak. Saya pikir bisa dikatakan bahwa setelah kejahatan dilakukan, ada ikatan antara pelaku dan korban. Dan menurut pengalaman saya, satu-satunya cara untuk bebas dari ikatan ini adalah dengan memaafkan. Dan itu berlaku untuk pelaku dan korban. Izinkan saya memberikan satu contoh yang sangat kuat. Eva Kor, yang selamat dari Auschwitz bersama saudara kembarnya, memutuskan pada tahun 90-an bahwa dia akan memaafkan mereka yang membunuh keluarganya di Auschwitz. Dia melakukannya dan secara terbuka minta maaf pada keluarga saya, mereka yang memdekat saya di Auschwitz. Setelah itu dia berkata, dia memaafkan itu seperti kemoterapi. Anda melakukannya untuk diri sendiri. Saat saya memaafkan, saya bebas. The moment I forgave, I was free.
I was no longer a prisoner of Auschwitz. Saya tidak lagi menjadi tahanan Auschwitz. Ini adalah contoh yang sangat kuat karena Auschwitz melambangkan kejahatan yang dilakukan oleh Jerman. Tidak dapat dipahami. Saya pikir yang benar-benar membuat saya belajar hukum dan menjadi hakim adalah karena saya ingin memahami apa yang membuat orang melakukan kejahatan seperti ini. Dan bagaimana Anda bisa mencegah kejahatan ini terjadi. Dan mungkin satu hal lagi dari cerita keluarga pribadi saya. Salah satu nenek saya diperkosa oleh tentara Rusia pada akhir Perang Dunia II. Nenek saya yang lain ditembak oleh tentara Rusia karena dia tidak ingin diperkosa, dan saya dibesarkan dalam semangat pengampunan. Kedua orang tua saya mengajarkan bahwa ini terjadi dalam perang. Inilah yang terjadi di masa perang. This is what happens in war times. This has to be forgiven. This can be forgiven. Ini harus dimaafkan. Ini bisa dimaafkan. Saya ingin Anda terbuka kepada siapapun dari Rusia, siapapun dengan warna kulit apapun, agama apapun. Kita semua adalah bagian dari keluarga manusia, seperti yang dikatakan oleh Daniele Genzer, sejarawan Swiss. Dan bagi saya adalah hal yang normal untuk memaafkan kejahatan semacam itu. Inilah cara saya dibesarkan. Komisi Kebenaran Afrika Selatan sebenarnya telah mengembalikan, saya akan katakan, semangat pengampunan, semangat Ubuntu seperti yang mereka katakan di Afrika Selatan, semangat bahwa kita adalah manusia, kita adalah satu keluarga ke dunia dengan membawa contoh ini ke dunia. Salah satu alasan itu diterima dengan baik adalah itu difilmkan. It was so well received was because it was filmed. Almost every hearing, the victims' hearings, as well. Hampir setiap sidang, baik sidang korban maupun sidang amnesti, difilmkan, disiarkan, dan dilaporkan di radio. Setiap hari di Afrika Selatan, di akhir berita, ada laporan Komisi Kebenaran selama 5 menit, di mana mereka melaporkan sidang dan temuan terbaru dari Komisi Kebenaran. Setiap minggu malam pada jam tayang utama, pukul 7 malam, ada laporan khusus Komisi Kebenaran yang masih bisa dilihat di internet. Mereka menyimpan semua laporan ini yang sangat bagus untuk penelitian di masa depan. Ini memiliki dampak besar ke orang-orang jika dapat dikeluarkan ke seluruh dunia. Karena ini bukannya hanya Afrika Selatan yang terjadi di suatu tempat di Afrika Selatan. It is coming into the living rooms all over the world. Ini masuk ke ruang tamu di seluruh dunia. Dan izinkan saya membawa masuk pengadilan Eichmann yang baru saja Anda sebutkan. Itu adalah pengadilan pertama yang benar-benar difilmkan. Dan sekali lagi, sangat penting karena pengadilan Eichmann sangat berfokus pada kesaksian para penyintas Auschwitz. Mereka mendapatkan suara, sangat penting. Dan tidak hanya mereka mendapatkan suara di ruang sidang, itu juga difilmkan. Itu disiarkan ke 56 negara. Dan Tom Segev, seorang sejarawan Israel, mengatakan melalui pengadilan Eichmann, penyembuhan terjadi di Israel yang memiliki efek penyembuhan, yang efek terapeutik. Ini adalah kata yang saya cari. Berbeda dengan pengadilan Nuremberg, mereka tidak berfokus pada kesaksian korban, mereka lebih berfokus pada dokumentasi. They focused more on documentation. Also very important, all this documentation that was collected for the... Juga sangat penting, semua dokumentasi yang dikumpulkan untuk persidangan ini sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa inilah yang terjadi, dan inilah faktanya, inilah buktinya. Sangat penting, juga sangat penting. Ada satu persidangan penting di Jerman akhirnya, pada tahun 1963, persidangan Auschwitz di Frankfurt. Setidaknya mereka merekam suaranya. Mereka tidak merekamnya dalam bentuk film, tetapi setidaknya kita memiliki rekaman suara. Tapi bayangkan para korban sebenarnya tinggal di hotel yang sama dengan terdakwa. Bagaimana mungkin Anda tidak memikirkan untuk memperhatikan kebutuhan para korban? Dan saya hanya ingin membandingkan suasana ruang sidang seperti persidangan Auschwitz atau Anda bisa mengambil persidangan Eichmann, tidak masalah. Tetapi semuanya tentang membuktikan kesalahan individu dari terdakwa. Proving individual guilt of the accused. And this limits the whole process. Dan ini membatasi seluruh proses, sementara proses amnesti adalah tentang pelaku yang berbagi kebenaran untuk mendapatkan amnesti. Banyak mitos bisa diklarifikasi, banyak kebenaran terungkap, banyak jenazah bisa benar-benar dikuburkan karena anggota keluarga sekarang tahu di mana mereka bisa menemukan tulang belulang. Dan yang sangat menyentuh saya,
pada sidang korban, sidang pelanggaran hak asasi manusia di Afrika Selatan, adalah bahwa pada akhirnya para korban ditanya oleh anggota komisi, apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda inginkan dari Komisi Kebenaran? Dan mereka berkata, saya ingin uang untuk batu nisan, dan saya ingin tahu keberadaan orang-orang tercinta saya, agar saya bisa menempatkan mereka untuk beristirahat, menempatkan mereka dalam damai. Ini adalah cara yang sangat-sangat kuat untuk benar-benar melakukan rekonsiliasi dan menggunakan proses keadilan untuk lebih dari sekadar menghukum pelaku, tetapi untuk benar-benar melalui trauma nasional, trauma yang sangat mendalam. Dalam arti tertentu, proses Eichmann dan pengadilan Nuremberg penting bukan hanya untuk para korban, tetapi juga untuk Jerman, untuk mendapatkan kebenaran tentang apa yang terjadi selama kejahatan mengerikan ini. Sekarang, dalam konteks Afrika Selatan, ini berhasil karena memang kraft nasional untuk itu. Butuh membaangnya selangkah lebih maju. Your book takes it a step further. You're suggesting that this could also be a model. Anda menyarankan bahwa ini juga bisa menjadi model yang digunakan untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina, yang, bagaimanapun juga, akan selalu menjadi tetangga dalam konfigurasi apapun mereka berada, dan yang harus hidup berdampingan. Maksud saya, kita orang Eropa harus hidup berdampingan. Kita terus melupakan itu dalam kebencian buta kita terhadap yang lain. Bagaimana ini bisa bekerja dalam kerangka di mana kita menganggap bahwa kita akan memiliki Rusia yang berdaulat dan Ukraina yang berdaulat, yang pada suatu saat berhenti berperang. Dan kemudian bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam lingkungan bilateral atau bahkan multilateral, di mana tidak semua orang berada di bawah pemerintahan yang sama. Where not everybody's under the same government. It's definitely much more complicated than. Ini jelas jauh lebih rumit daripada mendirikan Komisi Kebenaran untuk Afrika Selatan. Karena, seperti yang Anda katakan, kita memiliki negara yang independen. Tetapi itu tidak membuatnya mustahil. Yang sangat penting adalah bahwa anggota komisi harus terdiri dari orang Ukraina dan Rusia yang diwakili secara setara. Tetapi komisi tersebut harus dipimpin oleh seorang ahli internasional. Dan komite juga harus dipimpin oleh seorang ahli internasional. Karena kita memiliki dua negara yang berbeda. Ini bukan tentang kulit putih melawan kulit hitam. Sebenarnya, itu adalah kulit putih melawan segala sesuatu yang lain. Ini jauh lebih rumit. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk menyebut komisi semacam itu sebagai komisi perdamaian. Karena itulah yang sebenarnya kita inginkan setelah perang. Then, of course, both parliaments. Kemudian, tentu saja kedua parlemen perlu terlibat, mirip dengan bagaimana Undang-Undang TRC di Afrika Selatan disahkan oleh parlemen pada tahun 1995. Yang harus dilakukan adalah sekelompok spesialis perlu merancang undang-undang untuk membentuk komisi perdamaian semacam itu. Undang-undang ini harus disahkan oleh parlemen Rusia dan parlemen Ukraina sebagai langkah awal. Kemudian mereka harus memilih orang-orangnya. Pemilihan Uskup Agung Desmond Tutu sebagai rohaniwan sangat bijaksana. Seperti yang baru saja Anda sebutkan, dia dikenal baik, memiliki reputasi yang sangat baik, dan mampu memaafkan dirinya sendiri, sehingga dia menjadi panutan. Seperti Nelson Mandela, dia adalah panutan yang sangat penting. Orang-orang seperti ini membuat lebih mudah, saya akan katakan, untuk membentuk komisi seperti ini. Namun, komisi seperti ini tidak hanya bergantung pada tokoh-tokoh seperti ini. Dan siapa tahu, mungkin mereka akan menemukan orang-orang yang akan melangkah ke jejak besar seseorang seperti Nelson Mandela dan Desmond Tutu. Juga, yang kita miliki di sini adalah bahwa Rusia dan Ukraina berbagi agama yang sama dengan perbedaan kecil. Ini sangat penting. Ini membuatnya lebih mudah. Ini tidak mengesampingkan konflik antara agama yang berbeda, tetapi tentu saja membuatnya lebih mudah jika Anda berbagi keyakinan agama yang sama, yang merupakan kasus untuk Ukraina dan Rusia. Juga, saya pikir pengadilan Nuremberg hanya berhasil karena Jerman menyerah tanpa syarat. Saya tidak berpikir kita akan memiliki situasi seperti ini. Saya pikir konflik ini tidak dapat diselesaikan di medan perang. Banyak orang telah mengatakan bahwa konflik ini akan berakhir melalui negosiasi. Oleh karena itu,
saya pikir mereka harus menemukan kompromi. Maksud saya, pertama-tama, tentu saja, dan keamanan. Deal with the territorial claims and security. But once they have found a solution, they will have to find. Tetapi setelah mereka menemukan solusi, mereka harus menemukan cara untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama konflik. Dan saya pikir ini sebenarnya bisa menjadi alat untuk negosiasi, untuk menemukan solusi untuk kontrak perdamaian. Karena semua orang menginginkan pengadilan untuk kebangsaan lain yang melakukan kejahatan. Jadi mengapa tidak membentuk komisi perdamaian untuk melihat apa yang terjadi? Poin lain yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa perang ini tidak dimulai pada Februari 2022. Perang ini dimulai jauh lebih awal. Dan saya menyarankan bahwa waktu untuk mengajukan amnesti seharusnya dimulai dari 20 Februari 2014. Anda tahu ini adalah saat protes Maidan mencapai puncaknya. Had its peak, the protests on Maidan had its peak, the democratically elected president of the day, Yanukovych. Presiden yang terpilih secara demokratis pada saat itu, Yanukovych, harus melarikan diri dari negara. Dan pemerintah baru perlahan-lahan berkuasa setelah pemilihan. Saya pikir sangat penting bahwa lebih banyak kebenaran terungkap tentang apa yang terjadi selama protes Maidan, apa yang terjadi setelahnya, dan pengaruh Amerika Serikat, Inggris, dan Barat pada dasarnya. Dan jauh lebih mudah untuk mengungkapkan ini melalui komisi seperti Komisi Kebenaran, Komisi Perdamaian. Yang juga tidak banyak diketahui adalah bahwa Komisi Kebenaran mengadakan apa yang disebut sidang institusional. Perwakilan dari pers, militer, polisi, kehakiman, sektor medis, dan partai politik memberikan kesaksian di hadapan komisi. Political parties testified before the commission. And all of them said that. Dan semua dari mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan lebih banyak untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di bawah apartheid, dan mereka semua mendapat manfaat dari sistem tersebut. Namun, mendengar mereka mengatakannya di depan umum, disiarkan di televisi, adalah langkah yang sangat penting menuju rekonsiliasi. Jadi, menurut saya yang sangat penting adalah bahwa Komisi Perdamaian juga memiliki kekuatan untuk mengadakan sidang-sidang institusional semacam ini. Dan mereka harus memiliki kekuatan untuk mengundang kepala negara. Maksud saya, kita hidup di zaman Zoom. Mereka tidak perlu bepergian kemanapun, komisi akan memiliki kantor pusat atau kantor lainnya, tetapi mereka harus dapat meminta seorang presiden atau mantan presiden negara untuk maju dan bersaksi. Or a former president of state to come forward and testify. And South Africa, the Truth Commission, for example, they ordered. Dan di Afrika Selatan, Komisi Kebenaran misalnya, memerintahkan mantan Presiden Botha dan dia menolak untuk datang dan bersaksi. Jadi Komisi Kebenaran mengajukan keluhan ke pengadilan biasa di Afrika Selatan dan mereka menang. Pada tingkat pertama, Botha dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan dan harus membayar denda. Sayangnya mereka membuat kesalahan pada tingkat formal dan pada tingkat kedua, putusan ini dibatalkan. Namun, memilihkan putusan ketiga menyatakan bahwa Botha dijatuhi hukuman karena tahu permintaan Komisi Kebenaran untuk maju adalah langkah yang sangat penting. Anda tahu, cara yang Anda jelaskan untuk mencapai tidak hanya keadilan tetapi juga kebenaran sangatlah kuat. Karena saat ini salah satu masalah utama yang kita hadapi dalam perang Ukraina-Rusia dan perang yang lebih besar, Anda tahu yang sedang berlangsung, mari kita sebut sebagai kekerasan umum yang berkuasa, adalah bahwa hal itu menciptakan korban di semua pihak sebenarnya. Dan apa yang sebenarnya terjadi adalah sebuah perselisihan. Izinkan saya mengambil contoh bahwa kita sekarang berada di momen di mana kedua belah pihak, Rusia dan Ukraina, saling menuduh atas pembantaian yang terjadi di Bucha. Kedua belah pihak mengatakan, tidak, itu pihak lain yang melakukannya. Dan kedua belah pihak menggunakan itu sebagai pembenaran mengapa mereka harus melakukan apa yang mereka lakukan. Dan salah satu dari dua pihak mungkin benar. Tidak mungkin orang-orang di Bucha dibunuh 50% oleh Rusia dan 50% oleh Ukraina. Maksud saya, salah satu dari dua pihak itu berbohong.
Sekarang, jika kita berharap bahwa ini akan diselesaikan dengan cara apapun, bagaimana proses ini akan bekerja untuk mendorong para pelaku sebenarnya mengungkapkan kebenaran? Bagaimana hal itu terjadi di Afrika Selatan? Di seluruh proses ini memotivasi para pelaku kejahatan untuk maju. Oke, baiklah, saya melakukannya. Saya ingin amnesti. Bagaimana sih yang terjadi dalam konteks Rusia, Ukraina Barat? How would that happen in a Russia Ukraine West context? Very important question. Let me first explain how Pertanyaan yang sangat penting. Biarkan saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hal ini bekerja di Afrika Selatan. Ini sebenarnya menunjukkan pentingnya proses pidana yang terjadi sebelum mendirikan semacam komisi kebenaran. Karena pada tahun 90-an, petugas polisi kulit putih didakwa di pengadilan atas kejahatan yang mereka lakukan. Dan proses pidana ini menghasilkan hukuman yang sangat berat. Biarkan saya beri Anda contoh. Komandan regu kematian di Vlak Plas, Eugene de Kock, dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup dan 212 tahun untuk lebih dari 100 kejahatan yang dia dinyatakan bersalah. Sekarang, Eugene de Kock mulai mengajukan permohonan amnesti untuk beberapa kasus. Saya pikir lebih dari 50 kasus. applying for amnesty for several cases, I think over 50 cases. Because he had to give full disclosure. Karena dia harus memberikan pengungkapan penuh, dia harus mengatakan dengan siapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Jadi yang terjadi adalah dia mengajukan permohonan amnesti, di mana dia menyatakan dengan siapa dia melakukan apa yang dia lakukan, dan tentu saja apa yang dia lakukan dan bagaimana dia melakukannya. Kemudian, dia memberitahu rekan-rekannya atau mantan rekan-rekannya, saya baru saja mengajukan permohonan amnesti, di mana saya memberitahu Mite Amnesti bahwa Anda melakukan ini dan itu dengan saya. Jadi secara alami, yang terjadi adalah rekan-rekannya mengajukan amnesti karena mereka takut menghadapi proses pidana dan tanggung jawab perdata yang menyertainya setelah Anda dijatuhi hukuman. Untuk menghindari hal ini, ada seorang akademisi Jerman yang kemudian bekerja untuk Tribunal Internasional bekas Yugoslavia atau Tribunal Kriminal Internasional di Den Haag, Volker Nerlich, yang mengemukakan tesis bahwa sebenarnya hanya karena ada proses pidana sebelum pembentukan komisi kebenaran, para pelaku mengajukan amnesti. Dan dia sebenarnya menjelaskan hal ini dengan fakta bahwa polisi di Afrika Selatan melakukan kejahatan mereka di dalam negeri. Jadi mereka tertanggung jawab membawa hukum kedaulatan dan dijatuhkan pidana yang tinggi. Militer Angkatan Pertahanan Afrika Selatan melakukan kejahatan mereka di luar wilayah selatan. Ada klausul yang menyatakan bahwa yurisdiksi Afrika Selatan tidak mencakup kejahatan di luar wilayah aslan. Crimes committed outside South African territory. Guess what? Only 31 Tebak apa? Hanya 31% dari anggota Angkatan Pertahanan Afrika Selatan yang mengajukan amnesti. Pada akhirnya, ada banyak angka untuk siapa yang mengajukan amnesti. Tetapi angka terbaru yang bisa saya temukan dari 1.600 formulir aplikasi yang benar-benar berada dalam lingkup undang-undang dan memenuhi persyaratan. 293 aplikasi berasal dari anggota polisi dan Angkatan Pertahanan, tetapi tidak dikebusatu. Jadi sebagian besar adalah Angkatan Pertahanan, orang-orang yang maju dan mengajukan amnesti, dan banyak anggota ANC juga lain tentu saja. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sangat penting agar pelaku takut terhadap proses pidana dan tanggung jawab sipil. Jika tidak, ini tidak akan berhasil. Secara teori, kita memiliki itu. Secara teori, Anda bisa berargumen bahwa baik Rusia maupun Ukraina dapat menetapkan prinsip bahwa siapapun tentara, perwira, jenderal yang melanggar hukum humaniter internasional. Jadi hukum dalam perang, hukum yang melarang Anda membunuh warga sipil, bukan? Jika itu dilanggar, dan banyak hal lainnya, bukan? Membunuh tentara yang menyerah dengan bendera putih, membunuh mereka, itu adalah kejahatan perang. Maksud saya, semua kejahatan perang ini, kita sudah mendefinisikannya dengan baik. Jadi Anda bisa berargumen bahwa pihak Ukraina memutuskan untuk menghukum orang-orang yang melanggarnya di pihak mereka, dan pihak Rusia menghukum orang-orang yang melanggarnya di pihak mereka.
dan mereka membentuk komisi bersama untuk menetapkan siapa dari pihak mereka yang melanggar hukum humaniter internasional guna memulihkan kebenaran dan keadilan. Apakah itu jenis proses yang Anda bayangkan? Itu khasnya teoritis dalam praktek itu tidak terjadi. Tidak. Tetapi bagaimana hal itu bisa dilakukan dalam praktik, di mana kita memiliki dua negara berdaulat, dan kedua negara mengklaim bahwa perang adalah untuk tujuan yang adil? Anda tahu, perang menciptakan situasi yang buruk. Oleh karena itu, setiap negara secara alami akan mencoba melindungi pelaku mereka sendiri dari penuntutan. Bagaimana kita bisa memotivasi negara-negara untuk benar-benar mengejar penjahat perang mereka sendiri? Ini adalah pertanyaan yang sangat rumit. Saya rasa saya tidak memiliki jawaban yang sederhana. Tapi izinkan saya menambahkan sesuatu. Ukraina memang mulai membawa tentara ke pengadilan sejak tahun 2022. Ya, tentara Rusia, bukan? Ya, itu seperti orang Rusias membawa tentara Ukraina. Sebaliknya. Namun, Jaksa Agung pada tahun 2022 mengatakan, kami juga memulai penyelidikan terhadap tentara kami sendiri, tetapi kami menunda ini sampai setelah perang. Jadi yang ingin saya tekankan adalah bahwa peran penuntutan haruslah menyelidiki kejahatan, tidak peduli siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Sangat sulit untuk meminta kantor penuntutan yang netral di masa perang, tetapi inilah yang seharusnya terjadi. Mari kita katakan begini, Rusia juga harus mengejar warga mereka sendiri yang telah melakukan kejahatan, dan kemudian kita juga harus melihat kejahatan apa yang kita bicarakan. Saya pikir kita akan setuju ada kejahatan yang dapat dihukum di bawah perang, seperti kejahatan perang, bagaimanapun Anda mendefinisikan kejahatan tersebut. Tetapi izinkan saya menunjukkan siapa sebenarnya yang memberi Anda izin untuk mengambil nyawa orang lain, karena ini perang. Tetapi saya tahu ini sangat... Itu membuatnya menjadi lebih rumit. Tetapi, pada tingkat yang lebih rendah, kita memiliki aturan perang. Kita memiliki hukum perang. Kita menyebutnya hukum kemanusiaan, tetapi sebenarnya itu adalah hukum perang. Kita memiliki itu. Dan intinya adalah bahwa negara-negara mengatakan seperti, tidak, saya akan melarang tentara saya sendiri melakukan X. Dan jika mereka melakukan X, maka mereka melakukan kejahatan, bahkan menurut manual militer saya sendiri. Ada manual militer yang memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika seseorang mengibarkan bendera putih dan tidak bersenjata, Anda tidak boleh menembak mereka. Jika Anda memeriksa, itu adalah kejahatan perang. Jadi, kita memiliki apa yang kita butuhkan dalam hal struktur hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan kemauan politik atau insentif untuk melakukannya. Maksud saya, menawarkan amnesti melalui aplikasi adalah ide yang bagus, bukan? Sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan dapat mengatakan, saya mengajukan amnesti, oleh karena itu saya dibebaskan dari ini, dan saya bisa. Saya, sebagai orang Rusia, dapat kangen lagi ku seraja, isperladikul thmaidina, sebalik wuska. Tendau saya bisa pengeluar goles, teman petakut ICC free menindasa. Maksudnya, itu bisa memotivasi. Maksud kedua ini dengan hanya status saya tentu. Hatsakat. Tapi maksud saya, kita sedang membicarakan hal-hal hipotetis di sini. Dan saya pikir tugas kita sebagai akademisi adalah memikirkan berbagai opsi. Anda mengajukan opsi yang bagus, dan Anda mengatakan, opsi Afrika Selatan harus dipertimbangkan dengan serius. Jadi, apakah Anda memiliki ide lain tentang bagaimana ini bisa dihubungkan dengan struktur insentif untuk menempuh jalur tersebut? Maksud saya pikir Komisi Kebenaran tidak mengecualikan pengadilan.
Mungkin ada kebutuhan untuk membentuk pengadilan internasional, tetapi masalah yang saya lihat, Anda tahu saya juga datang dari perspektif seorang hakim. Saya juga melihat apakah itu bisa bekerja. Dan mungkin ada kebutuhan untuk pengadilan internasional, tetapi kesulitan dalam menemukan orang yang akan diterima oleh kedua belah pihak sangat tinggi. Karena apa yang saya lihat terjadi di Barat adalah mentalitas anti-Rusia yang sangat kuat. Propaganda adalah kata yang sangat kuat, tetapi itu adalah kata yang tepat. Pikir ini bermuara pada propaganda. Dan tidak banyak informasi objektif tentang sumber mengapa Rusia menginvasi Ukraina yang ilegal. Invaded Ukraine, which was illegal. We all can agree to this. Kita semua bisa setuju dengan ini. Jadi, di mana Anda menemukan orang-orang yang akan dihormati oleh kedua belah pihak, saya pikir Anda tidak akan menemukannya di posisi kekuasaan, tidak di sisi politik, maupun di sisi hukum. Saya hanya bisa berbicara tentang Jerman, tetapi jika Anda berada di posisi kekuasaan dalam administrasi pengadilan Jerman, itu berarti Anda telah melakukan dan mengatakan apa yang diharapkan dari Anda untuk mencapai posisi kekuasaan. Orang-orang yang mengatakan yang tapi deal kebanyakan kentaitan di etimik ada di mana dinai membarir. Dan saya berharap ini cukup hidup di negara ini juga. Tapi Anda akan mukanya, dan itu adalah kemauan. It's a matter of will. I think if there is the political will to set up Saya pikir jika ada kemauan politik untuk membentuk komisi perdamaian dengan kekuatan untuk memberikan amnesti, dan jika mereka memahami struktur dan fungsi serta kebutuhan untuk proses pidana terjadi bahkan sebelum pembentukan komisi semacam itu, mereka mungkin akan menyimpulkan bahwa kita memerlukan pengadilan internasional. Dan kemudian mungkin ada orang-orang dari negara-negara di luar Eropa yang telah mengamati konflik dan sangat akrab dengan hukum internasional. Orang-orang ini dapat ditemukan. Dan saya pikir mungkin untuk membentuk pengadilan internasional yang dapat dihormati oleh Rusia dan Ukraina. Dan izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Saya sangat bersyukur bahwa Presiden Trump sebenarnya mendorong menuju negosiasi, menuju perdamaian. Dia telah melakukan yang belum dilakukan selama bertahun-tahun. Dia telah membuka saluran komunikasi dengan Rusia lagi. Viktor Orbán telah mencoba ini dan sangat dikritik. Saya merasa sangat menarik bahwa Trump menginginkan perdamaian dan Eropa menginginkan perang. Dan saya harus jujur mengatakan saya malu dengan apa yang dilakukan pemerintah Jerman akhir-akhir ini. Kami memulai Perang Dunia II. Kami telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Jerman dalam memulai Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kematian sekitar 27 juta orang Rusia. Bagaimana mungkin Anda tidak melakukan segala sesuatu dalam kekuasaan Anda untuk mempromosikan perdamaian? Dari cerita keluarga ini saya berasal, orang-oranglah yang membayar harga untuk perang, dan semakin cepat perang berakhir, semakin baik, dan semakin sedikit orang yang menderita. The better and less people suffer. So if you could actually Jadi jika Anda benar-benar bisa membicarakan wilayah dan mengatakan, oke, Rusia akan mendapatkan bagian timur yang sudah mereka aneksasi. Jika solusi ini bisa menyelamatkan nyawa, banyak nyawa, mengapa tidak? Sekali lagi, keluarga ibu saya berasal dari Elbing, dekat Danzig, yang sekarang adalah Polandia. Jerman kehilangan bagian itu karena perang. Saya tidak akan pernah ingin bagian ini kembali. Saya pernah magang sebagai hakim di pengadilan Polandia, dan saya ingin pergi ke Elbing, dan mereka mengatur satu hari di mana saya bisa mengunjungi Amts- und Landgericht di Elbing. Dan saya mendapat sambutan yang sangat hangat. Dan saya merasa terhubung dengan tanah ini dengan cara yang sangat menarik. Tapi saya tidak akan pernah ingin mendapatkan tanah ini kembali. Saya pikir kita semua adalah manusia. Dan dalam setiap manusia ada kebutuhan mendalam akan perdamaian, keadilan, dan cinta. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita mewujudkannya? Karena kebutuhannya ada, tetapi proses politik yang kita jalani, dan proses politik adalah proses sosiologi. Dari kelompok besar, mereka mulai mengesampingkan ini dan kemudian menghancurkannya sayangnya. Jadi pertanyaannya adalah,
bagaimana kita menciptakan sistem yang membantu mewujudkan dorongan tersebut dan tidak menekannya. Dan saya terus mengatakan dalam kelas ilmu politik saya tentang Eropa, Anda tahu, Ferdinand's forward merupakan perwasan tough and break. Prinsumo perceive the control with kaf krisis. The question is, do they change with or without violence? And right now we have another border change with violence, which is like... Dan saat ini kita memiliki perubahan perbatasan lain dengan kekerasan, yang sangat mengerikan, tetapi itu hanya kenyataan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita menggunakan sistem seperti sistem peradilan untuk menyembuhkan luka-luka tersebut? Dan saya pikir Anda memberikan pemikiran yang sangat baik untuk mencapai hal itu. Ini melalui kebenaran, dan kebenaran harus entah bagaimana juga melawan propaganda. Jadi pertanyaannya mungkin apakah kita sampai pada titik di mana dari Moskow ke Berlin, ke London, ke Kiev, dan Washington, kita benar-benar menginginkan kebenaran. Karena perasaan saya saat ini adalah bahwa orang-orang tidak menginginkan kebenaran. Mungkin masih terlalu dini untuk itu. It's too early for that, I guess. That is the problem. I think we need to... Itulah masalahnya. Saya pikir kita perlu mencapai titik, seperti yang Anda katakan, di mana orang-orang dalam posisi kekuasaan menginginkan kebenaran. Saat ini kita cukup jauh dari itu, tetapi itu tidak berarti kita tidak akan sampai ke sana. Saya pikir penting bagi kita untuk berpikir bahwa itu mungkin, bahwa kita muncul dengan ide-ide, bahwa kita membuat saran, dan bahwa saran-saran ini, ide-ide ini, visi-visi ini didiskusikan dan didengarkan. Dan kemudian mungkin ada seorang politisi yang berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus. Seperti misalnya, apa yang baru saja saya sebutkan. Bagaimana jika mereka menawarkan kepada Putin bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan? Bahwa wilayah-wilayah yang dianeksasi di sekitar Donbas dan semua wilayah ini akan menjadi milik Rusia. Ini akan menjadi bagian dari kontrak perdamaian pada akhirnya. Saya akan cukup optimis bahwa dia akan lebih bersedia untuk menghentikan pertempuran. Karena saat ini, Rusia sedang menang. Jadi mengapa mereka harus berhenti? Mengapa mereka harus setuju untuk gencatan senjata jika mereka berada dalam posisi yang sangat kuat? Dan juga mereka tidak lagi mempercayai Eropa, Barat yang dapat dimengerti, karena mereka tidak melakukan apapun untuk memenuhi perjanjian Minsk II yang ditandatangani dan disepakati pada tahun 2014. Jadi, mereka harus mempercayai Barat untuk melakukannya kali ini. Jadi saya mengerti sisi Rusia yang tidak setuju untuk gencatan senjata sekarang sampai, mereka telah ditawari bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO yang merupakan salah satu hal inti yang sebenarnya membuat Rusia memulai perang ini. Ini adalah satu hal yang sangat penting, dan saya sangat bersyukur bahwa ini diumumkan seperti ini. Tetapi hal kedua dan yang paling penting sekarang adalah wilayah. Jadi kita membiarkan Rusia, seperti pihak Rusia, mengambil lebih banyak wilayah melalui perang, melalui pertempuran, melalui pengorbanan lebih banyak orang, atau kita mencapainya melalui negosiasi. Dan sekali lagi, jika Anda berbicara dengan orang-orang yang telah ke daerah-daerah yang sekarang milik Rusia, misalnya Patrick Bob yang baru saja Anda sebutkan, dia mengatakan, ya, Rusia telah menginvestasikan banyak uang untuk merenovasi dan membangun kembali bagian negara ini. Orang-orang mendapatkan pensiun yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi. Mereka hanya ingin memiliki kehidupan yang baik dan hasil yang baik, serta memiliki perdamaian. Dan mengapa tidak menjadikan ini sebagai prioritas? Why not have this a priority? Anda tahu, satu hal yang saya ambil dari ini, dan sayangnya kita harus mengakhirinya di sini, karena waktu adalah bahwa jika kita mencoba menciptakan keadilan bagi korban dan bukan keadilan bagi pemenang, jika kita mencoba mencapai titik di mana kita fokus pada korban dan bukan pada siapapun yang menang, maka kita memiliki lebih banyak peluang untuk mencapai rekonsiliasi. Harapan untuk bekerja menuju itu adalah hal yang baik, saya percaya. Apa Anda ingin usahakan tentang itu? Do you want to add one more thing to? Yes. What impressed me Ya, yang sangat mengesankan saya adalah suasana di mana para korban dapat bersaksi di hadapan Komisi Kebenaran Afrika Selatan.
Mereka memiliki seorang pendamping yang bersama mereka sebelum, selama, dan setelah sidang. Seluruh suasananya sangat manusiawi, sangat mendukung korban, dan mengurangi risiko retraumatisasi yang terjadi ketika Anda berbicara tentang apa yang terjadi pada Anda. Dan izinkan saya memberikan satu contoh. Seorang wanita tua berkata di awal kesaksiannya, "Saya seperti salah satu sedang ini. Tetapi setelah mendengar saya lebih besar untuk berbicara Anda hari ini, tapi pagi cerita saya." Thank you for inviting me to talk to you today and share my story. This gives me back my human dignity. Ini mengembalikan martabat kemanusiaan saya. Saya belum pernah mendengar seorang korban mengatakan ini setelah sesi pengadilan. Oleh karena itu, saya merasa sangat penting bahwa seluruh gagasan tentang bagaimana Komisi Kebenaran bekerja menemukan jalannya ke dalam diskusi global. Dan izinkan saya mengakhiri dengan akhir buku saya, di mana saya mengutip peribahasa Sosa yang mengatakan, utopia masih jauh. Dan salah satu cucu Mandela, Ndaba Mandela, menjelaskan, tidak ada yang pernah sampai di sana. Tetapi itu tidak berarti itu tidak adil. Mungkin itu seradat doa untuk mencapainya, tetapi tetap berat untuk warga menuju visi perdamaian. Dan saya sepenuhnya setuju dengan itu. Dan bagi siapapun yang meragukan, setiap perang dalam 100 tahun terakhir telah membawa pendekatan baru terhadap hukum internasional, pengadilan baru, sistem baru, ide-ide baru. Dan saya mengucapkan selamat kepada Anda, Cliffia von Dewitz, karena memiliki ide lain tentang bagaimana membuat sesuatu yang baik dari sesuatu yang mengerikan. Terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih banyak diskusi ini.